Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya nak. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Teman-teman, hari ini kita kembali belajar PAI ya nak. Kita masuk ke materi hadas besar. Nah, apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Ya, mandi janabat disebut juga mandi besar atau mandi junub. Mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ketentuan bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi janabat. Jadi nak, ketika kamu sedang berhadas besar ya, kamu harus menghilangkannya ya dan membersihkannya dengan cara mandi janabat. Mandi janabat dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah yang kamu lakukan seperti sholat, tawaf, dan yang lain. Dalam melakukan mandi janabat ada ketentuan-ketentuan yang diketahui. Nah, diantaranya adalah yang pertama, ketentuan bersuci dari hadas besar. Yang pertama, rukun mandi janabat. Rukun mandi janabat yaitu yang pertama itu adalah niat. Nah, niat ini nak boleh dalam hati ya, boleh dalam hati diucapkan, boleh dalam hati, boleh secara lisan. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Dalam mandi janabat atau mandi junub, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah terkena air, termasuk sela-sela kuku, jari, dan sela-sela kuping. Jadi harus benar-benar kamu perhatikan pada saat kamu mandi janabat, harus kamu perhatikan sela-sela kuping kamu, sela-sela jari kamu, apakah masih ada kotoran yang menempel. Jadi itu harus benar-benar bersih ya nak ya. Nah, untuk niatnya ya, bacaan niat mandi wajib atau mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ini dia ya nak ya, beda niat berwudu dengan niat mandi wajib atau mandi junub. Nah, kemudian setelah rukun mandi janabat, ada sunnah mandi janabat atau sunnah mandi junub. Yang pertama ya, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Kemudian yang keempat, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Yang kelima, menyela-nyela rambut dan jari, ya. Kemudian yang keenam, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar, tahukah kamu hadas besar itu terjadi karena apa ya? Nah, hadas besar itu ya biasa terjadi ketika misalnya seorang perempuan sedang berhalangan ya atau selesai melahirkan, itu dia sedang berhadas besar. Maka setelah selesai dia berhalangan atau setelah selesai dia masa nifasnya karena habis melahirkan, maka dia harus mandi janabat atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besarnya ya nak ya. Nah, jadi kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan berwudu, tetapi kalau hadas besar harus kita hilangkan dengan cara mandi janabat. Oke teman-teman. Nah, jadi kalau mandi janabat itu bukan hanya
berwudu aja ya nak ya. Cuman kamu harus mandi, membersihkan dari ujung rambut kamu sampai ke ujung kuku sela-sela kaki kamu ya nak. Nah, kemudian hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Nah, orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sholat ya, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat jenazah. Kemudian orang yang berhadas besar tidak dapat melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kemudian orang yang berhadas besar tidak boleh memegang mushaf Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kemudian tidak boleh berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah bagi wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang kelima, menetap di masjid atau itikaf ya. Jadi 5 hal ini tidak boleh kamu lakukan ketika kamu sedang berhadas besar, seperti haid dan nifas ya nak. Nah, jadi sebagai anak muslim, kamu harus mengetahui tata cara bersuci dari hadas besar ya. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi junub atau mandi janabat. Caranya adalah dengan menyiram air ke seluruh anggota tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagi perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau besar atau sudah dewasa, harus mengerti tata cara mandi janabat ya. Contohnya bagi perempuan yang sudah haid atau laki-laki yang sudah sunat ya, atau sudah akhil balik, itu kamu harus tahu cara mandi janabat. Nah, langkah-langkah yang harus kamu ketahui ya, yaitu yang pertama, berniat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya tadi sudah Bu Ulfa bacakan ya pada saat di videonya. Kemudian yang kemudian setelah berniat kamu menggunakan air yang suci dan menyucikan. Kemudian menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Rukun-rukunnya kamu harus juga sesuai ya. Kemudian menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat. Jadi teman-teman, tugas kamu hari ini adalah kamu catatkan di buku kecil kamu, di buku tulis PAI-nya, rukun mandi janabat ya, beserta bacaan niat mandi janabat atau mandi wajib. Kemudian sunnah mandi janabat dan hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Ini kamu tulis di buku tulis PAI-nya sebagai referensi untuk kamu baca-baca di rumah ya nak. Nah, oke teman-teman, jadi tugasnya kamu hari ini hanya mencatat saja. Jika kamu sudah paham, bisa langsung kamu catat. Jika ada pertanyaan, boleh japri ke WA Bu Ulfa. Oke teman-teman, Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.